Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Soraya dengan NIM 200413444028 dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2020A. Di sini saya akan mengunjungi tempat bersejarah yang ada di sekitar tempat tinggal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Kesejarahan Indonesia. Di sini juga saya akan melakukan observasi beserta wawancara kepada warga sekitar atau juru kunci di tempat tersebut. Jika kalian ingin mengetahui sejarahnya lebih lanjut, tonton video ini sampai akhir ya. Makam Pangeran Benowo atau Batosari ini berada di Desa Benowo Krajan, Kecamatan Pakal, Surabaya. Jika kalian ingin mengunjungi makam Pangeran Benowo, kalian dapat menggunakan Pasar Benowo sebagai patokan jalan. Di depan Pasar Benowo, kalian akan menemukan gapura yang bertuliskan Benowo Krajan. Setelah masuk ke Gang Benowo Krajan, kalian bisa berjalan lurus, mengikuti jalan hingga terlihat gapura di sebelah kiri yang bertuliskan area Makam Islam Benowo. Setelah sampai di area pemakaman, kalian juga akan melihat rumah penduduk Desa Benowo yang ada di sekitaran area makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Soraya dengan NIM 200413444028 dari kelas 2020A. Di sini saya sudah berada di area makam Batosari dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Batosari itu sendiri. Area pemakaman Batosari ini menjadi satu dengan area makam umum di Desa Benowo itu sendiri. Posisi makam juga berada di tengah dengan terdapat bangunan yang dapat digunakan untuk peziarah. Saya ini merupakan makam dari Pangeran Benowo atau yang biasa disebut dengan Batosari. Bangunan area makam Batosari ini juga difasilitasi dengan tempat duduk dan juga area untuk peziarah dalam mengirim doa. Di area pemakaman, saya juga bertemu dengan Mbah Samud yang merupakan juru kunci dari Desa Benowo. Di sini beliau juga menjelaskan mengenai sejarah dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo atau yang juga biasa dikenal dengan Batosari memiliki nama asli Syekh Abdul Halim yang merupakan putra sematawayang dari Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir, yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Pajang yang berkuasa sejak tahun 1568 sampai 1583 Masehi. Dan ibu Pangeran Benowo bernama Ratu Mas Cempaka yang merupakan putri dari Sultan Trenggana yang merupakan Raja Demak dari tahun 1521 sampai tahun 1546 Masehi. Pangeran Benowo juga merupakan saudara dari Sutawijaya, pendiri Kerajaan Mataram yang merupakan anak angkat dari Jaka Tingkir. Dan pada suatu hari, Syekh Abdul Halim mendapat amanat dari ayahnya yaitu Jaka Tingkir untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya terhadap Kerajaan Pajang. Setelah itu, ia bersama kakak iparnya yang merupakan Adipati Tuban yaitu Arya Pamalat dan Patih Mancanegara mendatangi Sutawijaya. Namun, kedatangan tersebut malah membawa duka akibat salah satu prajurit Tuban yang ikut tidak sengaja terbunuh oleh putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga.
Mereka akhirnya kembali ke Pajang dan Arya Pamalat melaporkan kejadian tersebut kepada Jagatingkir dan bahwa Mataram memiliki niat untuk memberontak kepada kerajaan Pajang. Akhirnya pada tahun 1582, ucapan Arya Pamalat tentang pemberontakan terjadi. Sutawijaya akhirnya memerangi kerajaan Pajang dan berakhir dengan kematian dari Jagatingkir. Syekh Abdul Halim yang seharusnya naik tahta menggantikan ayahnya disingkirkan oleh kakak iparnya yaitu Arya Pangiri yang merupakan Adipati Demak. Namun pada tahun 1586 Syekh Abdul Halim bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan tahta dari Arya Pangiri karena dinilai tidak adil dalam menjalankan pemerintahannya. Setelah bersekutu, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya dan pasukan Cipang Panolan yang dipimpin oleh Syekh Abdul Halim akhirnya dapat mengalahkan Arya Pangiri dan akhirnya ia dipulangkan kembali ke Demak. Dan akhirnya Pangeran Benowo naik tahta dan menjadi raja baru di Pajang dengan gelar Prabu Wijaya. Namun sayangnya Pangeran Benowo hanya menjabat selama 1 tahun menjadi Raja Pajang. Selama pemerintahan yang singkat tersebut, akhirnya kekuasaan Pangeran Benowo berakhir pada tahun 1587 tanpa adanya putra mahkota. Dan atas kebijakan dari Sutawijaya, akhirnya kerajaan Pajang menjadi kerajaan di bawah kepemimpinan dari kerajaan Mataram. Makam Pangeran Benowo ini juga selalu ramai oleh peziarah. Tidak hanya peziarah yang datang dari masyarakat desa Benowo, tapi juga banyak peziarah yang datang dari luar Jawa, seperti Batam, Bengkulu, Sulawesi, Banyuwangi, dan daerah yang lainnya. Bahkan tokoh nasional juga pernah berkunjung ke makam Pangeran Benowo ini, seperti Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, hingga almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk masyarakat desa Benowo sendiri juga terdapat tradisi tahunan dalam memperingati jasa dari Pangeran Benowo yang biasa dikenal dengan Haul Batosari. Haul Batosari ini diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut di sekitaran bulan Mei. Setelah membahas mengenai sejarah Pangeran Benowo, korelasi geografi dengan sejarah yang dapat kita simpulkan yaitu bahwa Pangeran Benowo hanya menjadi raja dan berkuasa di kerajaan Pajang dengan waktu yang singkat. Ia lebih memilih berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam. Yang semula saat ia menjadi raja di kerajaan Pajang, yang memiliki lokasi di kota Solo, Jawa Tengah, hingga sampai ke desa Benowo yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Meskipun beliau adalah seorang pewaris tahta, namun Pangeran Benowo lebih memilih untuk membentuk kelompok dan membangun di desa-desa untuk menyebarkan agama Islam. Pangeran Benowo memilih untuk ngoyoworo atau berkelana dalam menyiarkan agama Islam demi keselamatan umat. Pangeran Benowo juga menyebarkan agama Islam ke wilayah Jawa Timur untuk mendekati leluhurnya. Dan desa Benowo sebagai petilasan saat Pangeran Benowo menyebarkan agama Islam pada masa itu. Kita mengetahui bagaimana hubungan antara sejarah dan geografi dari Pangeran Benowo atau yang biasa disebut dengan Batosari. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.